Bukan Siti Nurbaya sebuah cerpen dari Nang Nayoko Aji sumber dari blog pribadi https nangnayokoaji.pot.com/221/09/v Behavioral Default Flow HHML Morhai Petualang cinta, sapa Pak Adi teman kerjaku sambil lari kecil, dia mendekati. Buaya darat, Playboy cap, 3 durian, Arjuna kesiangan, dan kemarin yang paling gak aku suka disebut bujang lapuk. Keren begini dibilang lapuk, kalau dipikir sakit hati juga, tapi aku buat santai dan berpikir positif. Teman-teman bermaksud mendorongku biar cepat nikah. Maklum juga sama teman-temanku yang memberi sebutan itu padaku. Aku sudah berumur menjelang 30 tahun dan beberapa kali gagal menyunting calon istri, itu pemicunya. Aku bujang tertua di kantor tempatku kerja. Apalagi kalau di kampung, teman sebaya sudah beristri semua. Bahkan ada yang punya anak sudah besar-besar. Pertama, punya teman wanita namanya Novi. Bisa kenal karena tetanggaan kos dan sering ketemu saat makan malam. Novi masih kuliah dan dia anak orang kaya. Yang aku kenal Novi anak yang manja. Dia yang pertama berusaha mendekatiku. Hampir 1 tahun menjalin hubungan. Sewaktu ada kesempatan berkunjung ke rumah orang tua Novi sekarat orang, terangan orang tuanya menolak aku. Orang tua Novi memandang latar belakang orang tuaku tidak sepadan. Aku justru bersyukur bisa lepas dengan Novi yang manja. Toh yang berusaha mendekati duluan Novi, bersyukur juga. Karena tidak, jadi punya mertua yang punya pemikiran seperti orang tua Novi. Jelang beberapa bulan, aku kembali didekati seorang wanita. Dia karyawan baru di tempat kerjaku. Saat itu kepala divisi personal ya ditarik ke kantor pusat. Dia Lisa namanya menggantikan sebagai kepala divisi personalia yang baru. Jadi jabatan kerjanya sepadan denganku yang menjabat sebagai kepala divisi umum. Awal dekat dengan Lisa karena urusan pekerjaan saja. Divisi umum dan divisi personalia paling sering terlibat dengan urusan yang sama. Apalagi ruang kantor juga bersebelahan. Lisa juga seumuran denganku jadi klop sama lapuk up. Kok jadi aku sendiri yang menyebut itu? Sama seperti Novi, Lisa juga yang pertama berusaha mendekati aku. Bukannya sok keren. Memang aku keren beneran kok hehe. Bedanya dengan Novi yang manja, Lisa ini wanita yang mandiri. Persamaannya lagi dengan Novi. Hubunganku sama Lisa akhirnya juga kandas. Kali ini bukan karena orang tua Lisa, aku sendiri yang memutuskan mundur, seringnya berhubungan. Jangan berpikir yang aneh-aneh dulu ya. Terutama masalah kerjaan jadi tahu watak Lisa yang kaku dan keras kepala. Aku minta mundur dan meminta juga tetap profesional dalam hubungan kerja. Tidak ada 1 tahun selepas dengan Lisa, aku kembali menjalin hubungan dengan seorang wanita. Kali ini aku yang mendekati duluan. Maklum, dia memang cantik. Evi namanya. Evi lebih cantik banget dibanding Novi maupun Lisa tentunya. Evi merupakan tetangga kos seperti Novi dulu, tapi mereka nggak saling kenal loh. Sudah beda masa ya. Sayang tempat kerja Evi jauh dari tempatku kerja. Evi hanya seorang staf biasa di kantornya. Meski tempat kerja Evi jauh dari tempat kerjaku, aku sering menawarkan Evi untuk aku antar berangkat kerja. Evi selalu menolak dengan alasan kasihan saya karena memang jauh. Maksudku, mengantar Evi dulu, karena aku juga pengen tahu lingkungan kerja Evi seperti apa. Suatu saat, aku sengaja mengambil cuti kerja. Kesempatan itu tidak hanya aku gunakan untuk menegok bapak ibu di kampung saja. Aku juga pengen mengantar kerja Evi dan pengen mengetahui lingkungan kerja dan teman-teman kerja Evi. Tanpa sepengetahuan Evi, aku tanya sama salah satu teman kerja Evi. Teman Evi bilang kalau Evi sudah punya pacar, dia atasan Evi sendiri.
antara percaya dan tidak percaya aku saat itu. Meski telah mendengar tentang hal yang tidak baik tentang Evie, aku masih berusaha berhubungan. Berhubungan lagi? Hehe, seperti biasa, tetapi aku bertekad untuk bisa membuktikan dengan mata kepalaku sendiri. Hingga pada akhirnya aku sendiri mengetahui kalau Eve memang menjalin hubungan juga dengan atasannya. Aku masih berusaha tenang dan menawarkan pada Evie, pilih aku atau atasannya. Evie memilih atasannya. Saat itu aku benar-benar shock dan patah hati. Lebaran Idul Fitri lagi. Momen seperti itu akhir-akhir ini sering menggangguku. Aku sering tidak nyaman dengan pertanyaan saudaraku dari keluarga besar kakek nenek. Keluarga besar kakek nenek dari bapak maupun dari ibu sama. Mereka paklik, bulik, dan saudara-saudara sepupu selalu menanyakan aku kapan nikah. Aku tidak punya Pak D dan Bude, hanya punya Pak Li dan Buli, karena bapak dan ibu sama-sama anak pertama. Saat sepi setelah saudara-saudara pulang, bapak dan ibu melanjutkan apa yang ditanyakan saudara-saudara tadi. Kapan nikah? Iya Yanto, betul Pak Li dan Buli. Kamu tadi bilang, kapan kamu nikah, Deg? Akhirnya bapakku sendiri yang menanyakan itu. Betul, kok kamu sekarang justru adem ayem ibuk menimpali? Aku bingung dan malas menimpali. Aku kenalkan dengan seseorang ya. Lanjut ibuk, dijodohkan bu? Kayak zaman Siti Nurbaya saja, jawabku dengan agak dongkol. Keren-keren, begini mau dijodohin? Batinku masih dongkol. Kalau dijodohkan memang seperti Siti Nurbaya, Talas Aibal. Perjodohan seperti Siti Nurbaya itu kalau ada motif-motif di belakangnya seperti ada pemaksaan, ada motif ekonomi atau motif balas budi, dan lain sebagainya. Gantian bapak menjawab, bukan dijodohkan. Ta'aruf kata ibu. Keren juga ibu. Tahu ta'aruf aku hanya membatin. Iya, ta'aruf dulu bapak melanjutkan. Bapak ibu tahu ta'aruf dari siapa? Tanyaku sambil senyum masam. Bapak ibu kan rutin mengikuti kajian mingguan di musola. Jawab ibu, intinya penilaian seseorang itu kan lebih objektif dari orang ketiga. Apalagi seseorang itu tidak tahu atau tidak sadar kalau lagi diperhatikan terang bapak. Seperti kamu. Menjalin hubungan beberapa tahun. Tidak menjamin kamu mengetahui sifat aslinya kan? Karena dalam berpacaran tentu akan saling menyembunyikan sifat buruk dari kalian. Mak jelek. Bapak seperti menyindir hubunganku dengan Evie dulu. Memilih jodoh itu, yang terpenting adalah agamanya, akhlaknya. Ini orang ketiganya bapak ibu sendiri loh. Apa kurang percaya sama bapak ibu? Lanjut, Bu. Aku bukannya tidak tahu. Hanya merasa bapak ibu mengingatkan saja. Aku jadi pasrah sama bapak ibu. Bapak ibu tentunya ingin aku yang terbaik. Tidak mungkin dong bapak ibu menjerumuskan aku. Oku nekayui emotikon senyum ... Teman-teman kantor heboh aku kasih undangan pernikahanku. Mereka heran karena taunya aku masih patah hati karena Evie. Aku bilang terus terang, aku terima dijodohkan oleh bapak ibu sama Siti Nurbaya. Ledek Pak Adi. Apa kalau dijodohkan itu seperti Siti Nurbaya? Lagian memang lain. Bukan dijodohkan, melainkan melalui proses ta'aruf kilahku. Apa bedanya? Pak Adi masih ngeyel? Atau memang bener nggak tahu? Iya jelas bedalah. Jawabku agak ketus tapi malas debat dan menjelaskan.